Oke. Jadi, setelah tadi sore itu kan aku ada posting sebuah visual kei atau cover untuk volume ke-6 dari serial light novelnya Tanmoshi atau Tantewa Mausindeiru atau yang lebih kalian kenal juga dengan sebutan anime Si Detektif Telah Mati. Dan ya, jadi kali ini tuh kita bakalan bacain beberapa sinopsis yang telah dipublish melalui akun Twitter dari si Tanmoshi itu sendiri. Dan ya, tentu saja aku tidak mengerti mengenai bahasa yang digunakan, tapi kita punya yang namanya Google Translate kan. Dan kita menerka-nerka sajalah dulu mengenai sinopsis yang telah dibagikan menggunakan apa ya, menggunakan bahasa Jepang dan kita translatein. Dan ini adalah sinopsis pertama untuk volume ke-6-nya dan kita kopas terus kita translatein. Ini sebenarnya udah aku translatein sih, tapi kita coba lagi lah. Nah, jadi ini adalah kurang lebih isi sinopsis yang ada untuk volume ke-6-nya dan ini tuh bagian pertamanya. Jadi kita coba baca saja lah. Pertemuan antara detektifku Siesta dan asistenku Kimihiko Kimizuka ya harusnya ini. Bukanlah di pesawat yang dibajak 10.000 meter di atas tanah. Aku ingin kamu pergi ke Jepang. Awal yang sebenarnya itu adalah permintaan pencarian untuk mata-mata yang yang diterima dari pemerintah federal 4 tahun yang lalu. Jadi ini translate-nya nggak otentik, tapi kita bisa menerka-nerka saja lah. Di sinopsis yang pertama ini itu jadi alasan pertemuan dari si Siesta dan Kimizuka itu yang ada di episode pertama dan di volume keduanya sih harusnya itu sebenarnya bukan di atas pesawat seperti yang kita lihat di episode pertama untuk animenya, tapi lebih ke sebuah ada misi atau sebuah permintaan untuk pencarian seseorang atau mata-mata yang dipinta oleh federal. Itu adalah mungkin apa ya, pemerintahan tertinggi atau orang-orang atau bos-bosnya si para tuner ini. Dan ya, jadi ini sedikit membuat plot hole yang cukup apa ya? Karena plot yang kita percaya itu selama ini adalah Kimizuka dan Siesta itu bertemu di pesawat terbang. Dan semua itu adalah rencana dari si Siesta itu sendiri yang membuat si Kimihiko ini tuh akhirnya naik ke pesawat dan bertemu dengan si Siesta dan menjalin kontrak. Tapi sebenarnya di luar hal tersebut, di luar rencana yang Siesta buat, ternyata ada misi tertentu yang harusnya si Siesta ini tuh pergi untuk mencari mata-mata. Dan dia sepertinya memerlukan si Kimihiko atau Kimizuka ini tuh untuk menemaninya selama perjalanan tersebut. Dan ya, ini sedikit apa ya, membuat sebuah plot yang aneh gitu kan. Karena seperti yang kita tahu sebenarnya kehadiran Kimizuka ini itu adalah untuk membenarkan mengenai kematian dari si Siesta yang berdasarkan dari ramalan si Miku atau Miu gitu kan. Mio. Mia gitu, Mia si salah satu tanner yang bisa membaca masa depan. Jadi dengan kehadiran Kimizuka sebagai apa sih tuh? Sebagai sebuah entitas yang tidak bisa dibaca atau tidak bisa diramal oleh si Mia tadi, atau yang kita sebut sebagai apa ya, singularity, itu membuat si Siesta ini tuh harus merekrut si Kimizuka ini tuh dan berhadapan dengan Hell sesuai dengan ramalan yang telah dibuat. Tapi di luar itu semua ternyata ada sebuah rencana lain, yaitu misi yang harus dilaksanakan oleh si Siesta. Dan ya, lanjutlah ke sinopsis yang selanjutnya karena jangan banyak-banyak sih sebenarnya. Terus ini adalah sinopsis yang kedua dan kita kopas lagi gitu kan. Kita menggunakan bantuan dari Google Translate yang kadang-kadang error gitu. Nah, sinopsis sinopsis yang kedua yaitu berbunyinya seperti ini. Ketika saya terbang ke Jepang dan mencoba menghubungi orang-orang dengan kerjasama dengan Hubikase ya ini. Terus ada dialog yang berbunyi, tepat seingat kamu juga siapa nama bocah menyebalkan itu. Jadi
saat si Siesta ini tuh pergi ke Jepang untuk melakukan, misinya tersebut yang sesuai dengan sinopsis yang pertama, si Fubikase ini tuh sebenarnya sudah beberapa kali menjalin kontak dengan si Kimizuka ya, Kimizuka, dan bukan kontak secara, teman atau apa, karena, seperti yang ada di episode pertamanya, kita tahu kan kalau beberapa kasus itu kadang menyebabkan si Kimizuka itu berada di sana. Sebagai magnet masalah yang harus, apa ya, si Fubikase ini tuh terus bertemu dengan si Kimizuka ini tuh di berbagai TKP tempat kejadian kejahatan gitu. Jadi si, Fubikase ini tuh atau Mbak Fubikase salah satu tanner ini tuh juga, sepertinya sudah familiar dengan si Kimizuka dan si Siesta ini tuh, datang ke Jepang dan mungkin menyelidiki, seseorang yang ya itu adalah Kimizuka, dan Fubikase juga tahu akan hal tersebut. Bisa jadi sih seperti itu. Next kita coba cari lagi adakah, sinopsis lanjutan dari ini. Nah, ini ada sinopsis ketiga dan kita lagi-lagi kita koplas. Padahal di sini ada apa ya? Fitur translate sih sebenarnya. Coba kita lihat di sini. Dan ini pakai bahasa Inggris, jadi nggak jadi kita copy lagi ke Google Translate seperti tadi. Oke. Nah, jadi ini adalah sinopsis ketiganya dan bunyinya itu seperti ini. Hai asisten, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa saya mengundang Anda dalam perjalanan? Ini seperti pertanyaan yang dilontarkan kepada si Kimizuka, alasan kenapa si Siesta ini tuh memilih dia ya. Dan ya, terus disambut lagi, mulai sekarang saya akan memberitahu Anda sebuah rahasia hanya untuk saya yang bahkan Anda yang telah melakukan drama pertualangan yang mempesona selama 3 tahun tidak tahu sehari sebelum awal sebenarnya dari pertemuan di langit yang jauh. Ini cukup berantakan sih kalimatnya. Jadi kalau kita menerka-nerka atau kita prediksi, jadi si Siesta ini tepat sebelum pertarungan dengan si Hell harusnya ini, karena si Siesta ini tuh mengucapkan bahwa dia ingin memberitahu kepada si Kimizuka mengenai apa ya, sesuatu hal atau alasan kenapa si Siesta ini tuh memilih si Kimizuka untuk jadi partnernya. Dan walaupun terkadang sering dibilang oleh para fans itu Kimizuka ini tuh adalah beban dan cukup terlihat sih di animenya. Tapi si Siesta ini itu tetap saja memilih si Kimizuka ini itu untuk menjadi partnernya. Di luar dari skenario mengenai ramalan dari Mia tadi. Dan iya, jadi di sini ada poin pentingnya yaitu 3 tahun perjalanan, yaitu perjalanan saat si Siesta ini tuh bertemu dengan Kimizuka, menjalin kontrak dan akhirnya mati di markasnya Spice. Itu adalah 3 tahun perjalanan. Dan 1 tahunnya itu adalah time skip di mana si Nagisa Natsunagi itu muncul di hadapan Kimizuka. Terus ada sebuah kalimat yang mengatakan awal sebenarnya dari pertemuan di langit yang jauh. Sehari sebelum awal sebenarnya dari pertemuan di langit yang jauh, dan ini bisa mengasumsikan bahwa 1 hari atau sesaat sebelum si Siesta ini tuh memutuskan untuk memilih Kimizuka sebagai partnernya untuk perjalanan atau menjalankan beberapa misi sebagai seorang tanner dan detektif. Jadi ada alasan tertentu, dan apakah alasan tersebut itu berhubungan dengan masa lalu dari Kimizuka, khususnya untuk keluarga dari si Kimizuka, orang tua ataupun hal-hal yang berhubungan dengan Kimizuka, karena kita lihat si Kimizuka ini tuh apa ya, selalu berhubungan dengan tuner, selalu berhubungan dengan para spies, anggota spies, dan beberapa kali memiliki masalah mengenai magnet dari beberapa kejadian yang menimpa orang-orang di sekitarnya. Jadi bisa jadi singularity yang dimaksud beberapa orang itu mengenai Kimizuka ini tuh mungkin memiliki artinya tersendiri, dan itu bisa saja adalah masa lalu dari si Kimizuka. Karena sejauh ini yang ku tahu masa lalu atau backstory dari si Kimi ini tuh belum belum disinggung secara jelas sih.
Bahkan si Siesta, Alicia dan si Nagisa juga sudah pernah disinggung kan, mengenai masa lalu atau masa kecil mereka atau backstory mereka, originnya. Tapi si Kimisuka ini tuh kayaknya belum terlalu jelas lah. Dan ya, adakah tambahan untuk sinopsisnya? Kayaknya nggak ada, cuman ada tiga yang aku temuin, tiga buah sinopsis yang seperti tadi. Jadi intinya itu apa? Intinya itu sederhana bahwa volume ke-6 ini tuh mungkin lebih banyak itu berada untuk cerita flashback atau cerita masa lalu. Cerita yang apa ya, yang menceritakan kejadian sama seperti di volume keduanya yang itu volume flashback. Dan ya, kembali lagi ke flashback dan semoga saja nggak full flashbacknya. Semoga aja di tengah-tengah volumenya atau di tengah-tengah atau menuju akhir volume itu udah masuk ke story utamanya lagi. Dan ya, kita hanya bisa menunggu tanggal 25 November 2021 itu volume ke-6-nya dirilis di Jepang. Jadi mungkin tahun depan atau mungkin beberapa bulan setelah itu baru dirilis di beberapa negara, khususnya mungkin untuk versi Inggrisnya. Dan jika itu sudah tersedia, barulah kita menunggu orang-orang baik yang mau mentranslatekan ke bahasa Indonesia agar kita bisa mengerti dan membaca alur dari cerita yang ada di volume ke-6 ini. Dan ya, itu sajalah dulu untuk video kali ini. Jadi seperti itulah kurang lebih sinopsis yang bakalan ada di volume ke-6-nya nanti mengenai masa lalu dari si Kimisuka, khususnya untuk masa lalu dari si Siesta yang menjelaskan alasan dia untuk memilih si Kimisuka ini tuh menjadi partnernya selama perjalanan menuju akhir hidupnya gitu kan. Enggak sih, sebenarnya itu sudah diskenariokan seperti itu. Dan ya, itu sajalah dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ini video udah lama banget, udah 12 menitan. Dah, Jane.